jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Allah izinkan kembali kita untuk menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim-muslimah, salat subuh berjamaah di awal waktu di masjid. Teriring doa, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang malam hingga fajar subuh kali ini semuanya, zikir-zikir kita, tilawah, tahajud, qobliyah kita, sunnah-sunnah kita semuanya hingga subuh, juga ta'lim kita hari ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjadi pembela kita, menjadi bekal kita, menjadi bagian dari bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, yang saat itu tidak ada bekal yang paling dihargai oleh Allah, yang paling berguna bagi kita kecuali hanya dua, yakni iman dan amal saleh. Nggak ada lagi. Segala bentuk kebanggaan kita di dunia, keberhasilan Bapak Ibu mengumpulkan apapun yang di dunia ini, tak ada gunanya kelak di sisi Allah, karena hanya dua itu, yakni iman dan amal soleh yang berguna bagi kita. Semoga kelak kita semuanya akan mendapatkan kegembiraan dari Allah dari wasilah apa yang kita lakukan hari ini. Dibayar, bukan hanya lunas, tapi melampaui, karena Allah zat yang memberikan rahmat. Salawat salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada risalah-risalahnya. Apa kabar semuanya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat wal afiyah. Sehat fisik kita, enak makan, enak tidur, semuanya. Jalan-jalan masih enak. Ini kita syukuri sebagai sifat sihah kita. Juga afiyah, senang ngaji, senang baca Al-Quran, senang tahajud, senang salat berjamaah, senang ke masjid. Nah itu namanya afiyah. Ya, hati kita disehatkan oleh Allah. Karena banyak Quran menceritakan kepada kita, ada orang-orang yang fisiknya sehat tapi hatinya sakit. Ya, hatinya sakit. Mereka hati yang sakit yang seperti apa? Yang malas, sholat malas, ke masjid malas, baca Quran malas, silaturahim malas, belajar malas. Itu disebut orang yang hatinya terkena penyakit. Nah, kita mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah dari semua itu. Kita disehatkan oleh Allah. Karena itu kenapa kita disuruh berbahagia. Kenapa? Karena itu kita disuruh senang. Kenapa? Karena kita sedang menikmati karunia-Nya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat yang sering saya ulang-ulang untuk memberikan saya kegembiraan. Jadi kalau Bapak Ibu saya sedih, galau dengan kehidupan dunia, baca ayat ini, insya Allah nggak jadi. Ya, insya Allah nggak jadi. Kenapa? Allah yang bilang, kalian menikmati karuniaku, kalian menikmati rahmatku, maka aku nyuruh kepada engkau untuk bergembira. Kalau sedang duka dengan problem kehidupan, dengan segala persoalan-persoalan kehidupan ini, langsung kita ingat kepada ayat-ayat rahmat ini. Bukankah rahmatku melampaui kehidupanmu? Bukankah karuniaku dan rahmatku melampaui apa yang kau pikirkan? Lalu kita akan menjawab pertanyaan sendiri. Masa iya saya harus ngeluh? Masa iya saya harus berduka? Bukan berarti ngeluh duka itu nggak boleh.
Ya, boleh, tapi mengeluhnya berdukanya tetap kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukan kepada makhluk. Maka yang sering kita baca itu, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu ya Allah. Segala puji hanya milikmu ya Allah. Antal musta'an, engkau penolong bagiku. Ya. Engkau yang memiliki diriku, engkau yang menolong diriku. Kita semuanya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk Allah. Maka sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan tidak boleh kita berkeluh kesah, tapi harus kita menjaga, memprotek bahwa keluh kesah kita, Allah senang kalau Bapak Ibu dan saya mengeluhnya kepada Allah. Karena hidup kita tentu seperti yang Allah tegaskan, wadablukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan mengujimu dengan yang enak dan dengan yang enggak enak. Ketika kita diuji dengan yang enggak enak, biasanya muncullah keluh kesah, tapi jangan dilanjutkan, jangan berlarut-larut, karena nanti setan yang masuk lalu menutup semua nikmat Allah. Bahkan tidak sedikit di antara makhluknya yang kemudian menggugat Allah, di mana letak keadilanmu ya Allah? Katanya engkau maha pengasih dan penyayang, tapi hidup saya seperti ini, bla bla bla. Padahal kalau kita mau menghitung, kalau kita mau jujur menghitung karunia-Nya, menghitung nikmat Allah, pasti jauh lebih hal-hal yang enggak enak. Nikmat Allah jauh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu engkau tidak akan sanggup. Jadi berkeluh kesah bagian dari karakter kita, tapi berkeluh kesah itu segera akan bisa dihilangkan. Kalau Quran mengatakan tidak akan terjadi bagi mereka. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang menegakkan salat. Bagi mereka orang-orang yang salatnya tegak, keluh kesah sebentar langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang-orang itu mantap, iman dan takwanya mantap dalam diri kita, maka Quran mengkonversi kepada kita, tak ada keluh kesah. Yang ada adalah ketenangan, yang ada adalah kebahagiaan. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah. Agak emosional saya kalau baca ayat ini. Ketahuilah kekasih-kekasih Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para kekasih-kekasih Allah, la khaufun, enggak ada ketakutan, enggak ada, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, enggak ada duka. Nah, ini untuk mengkonversi diri kita masing-masing Bapak Ibu, bukan menunjuk orang, tapi diri kita. Masihkah saya suka mengeluh? Masihkah saya suka galau dalam mengarungi kehidupan ini dengan seluruh problem kehidupan kita masing-masing yang berbeda-beda macam dan kualitasnya? Tapi Allah hendak tegaskan ini sebagai sebuah filter bagi kita. Kira-kira kita masuk enggak di ayat itu gitu? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah, ingatlah bahwa kekasih-kekasih Allah itu, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun, enggak ada takut. La khaufun, enggak ada takut. Mereka enggak takut dalam hidup ini dan juga enggak sedih. Sekali lagi, ayat ini bukan berarti mematok bahwa ibu, bapak dan saya enggak pernah bersedih, bukan. Para ulama dalam tafsirnya bukan mengatakan bahwa mereka enggak pernah bersedih. Nabi aja sedih kok. Begitu. Nabi saja bersedih. Tapi ayat ini nak mengajarkan kepada kita bahwa kalaulah kita bersedih, kalaulah kita galau, kalau kita mengeluh, tetap kita kepada Allah. Bukan sedihnya, bukan takutnya dalam urusan-urusan
ece-ece dalam urusan-urusan yang akan kita tinggalkan, urusan dunia yang membuat bapak ibu dan saya galau, urusan dunia yang membuat bapak ibu dan saya sedih. Bukan urusan itu. Jadi ketika ada urusan-urusan membuat kita galau, langsung kita kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milikmu ya Allah. Problem kehidupan yang engkau berikan kepadaku juga darimu ya Allah. Maka aku kembalikan kepadamu, karena semua kembali kepadamu, maka aku kembalikan kepadamu. Yakin dalam diri, pasti ada kebaikan untukku yang engkau tetapkan bagiku ya Allah. Itu cara berfikir para ulama. Jadi tidak kemudian berhenti dari sini. Kenapa engkau berikan ini ya Allah? Allah kenapa tidak? Tapi dilanjutkan, ya Allah, kan di problem ini darimu, pasti engkau berikan untukku, untuk kebaikanku. Nah kalau itu keren. Jadi tidak ke sini kemudian kita pikir sendiri, tidak. Tapi setelah ke kita, langsung kita kembalikan. Karena semua darimu, semua milikmu, pasti ada maksud baik untukku yang engkau inginkan dengan kesulitan itu, dengan masalah itu ya Allah. Kalau kita mengembalikan seperti itu, itulah cara berfikir para ulama. Sehingga ulama itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu orang-orang yang hidupnya kokoh dengan iman. Mereka itu hidupnya diselimuti dengan takwa. Lalu apa jaminan Allah? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu jaminan Allah. Bagi mereka bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi syaratnya itu Pak, iman, takwa, lalu cinta. Cinta itu dilandasi oleh iman dan takwa. Tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Itu dasarnya cinta. Jadi kalau ada orang mengaku saya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi enggak sholat, tapi enggak mau zakat padahal sudah cukup, itu bukan cinta. Itu cinta hanya dari bibir saja. Karena yang diminta oleh Allah, cinta itu syaratnya mereka adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka iman, lalu tunduk kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, baru keren. Kalau sudah seperti itu, apa jaminan Allah? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka, kata Allah, aku jamin engkau akan bahagia, aku jamin engkau gembira, duniamu dan akhiratmu. Enggak ada janji yang lebih hak melebihi janji Allah, Pak, Bu. Nah ini, enggak ada. Ayat-ayat seperti ini harus menjadi hiburan bagi kita. Ya Allah, inilah yang ditujukan oleh Allah lewat Nabi kita. Lalu apa yang harus kita keluhkan? Sehingga para ulama itu malu, Pak. Saya ulangi. Sehingga para ulama itu kalau berkeluh kesah malu. Malu kepada Allah. Ya sembunyikan dirinya. Malu dia berkeluh kesah. Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Dengan mata ini, dengan telinga ini, dengan kaki, dengan tangan ini. Darah yang terus mengalir. Detak jantung yang tak pernah Bapak Ibu minta. Kedipan mata yang tak pernah kita minta. Kita masih bisa menikmati makanan. Ya, minum teh manis, ngopi masih enak. Makan gorengan masih enak. Iya Pak Udin ya? Pak Abidin. Masih enak kan? Coba. Yang begini-begini itu Allah ingatkan, aku yang ngasih itu. Aku semua. Jadi sekali lagi kita patok dari kita ayat tadi harus memberikan support spiritual untuk kita semuanya, bahwa tak ada kebaikan, tak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita kecuali kebaikan, apapun bentuknya. Ingat nanti buka Al-Baqarah 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
boleh jadi apa yang engkau tidak suka. Engkau enggak suka dengan apa kehidupan ini. Tapi itu baik bagimu menurut Allah. Baik bagimu nanti. Tapi juga Allah bilang, wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang bapak ibu senengin, yang inginkan, saya kepingin ini, pengin ini. Tapi Allah bilang, itu buruk bagimu. Orang-orang saleh, orang-orang beriman tunduk dengan ayat ini. 216 Al-Baqarah, Bapak Ibu. Kadang-kadang begitu kita menginginkan ini, tapi itu buruk bagimu, kata Allah. Kadang-kadang kita tidak ingin, inginnya begini. Kenapa terjadi begini? Tapi Allah katakan itu baik bagimu menurut Allah. Yang paling tahu urusan kita Allah. Bahkan diri kita sendiri ada dalam genggaman Allah. Ini support untuk kita semuanya agar supaya kita tetap bergembira, Pak. Tidak, Allah itu senang sekali kalau lihat Bapak Ibu saya gembira. Al-Quran loh bilangnya hidup ini cuma mainan, Pak. Nah, kenapa? Ya sudahlah, hidup ikut apa politik, apalah semua itu. Memang permainan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tiada kehidupan dunia itu kecuali hanya senda guru permainan saja. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu serius, stres nanti. Ya udah santai, ikuti mainan. Tapi menempatkan posisinya sebagai apa? Sesuatu yang buruk kita perlu dakwah. Santai aja, enggak usah terlalu. Karena berbahaya nanti. Seakan-akan kita bisa merubah, nggak bisa, Pak, Bu. Dengan semua yang terjadi, kita marah marah silahkan, tapi yakinkan dalam diri kita tak akan pernah bisa merubah semua itu kecuali dengan Allah, pertolongan Allah. Maka yang bisa kita lakukan apa? Ya sudah, kita minta kepada Allah, ya Allah, dengan semua yang terjadi ini aku nggak sanggup, aku serahkan kepada Allah. Tetap meminta kepada Allah, bukan berputus asa. Pasti semua yang terjadi, ma asabakum min musibatin illa biiznillah. Tak akan terjadi yang terjadi di Indonesia, di muka bumi, kecuali atas izin Allah. Ribut sekarang keputusan MA, katanya untuk ini, ya sudahlah. Yang kemarin keputusan 90 MK, ya sudahlah. Kemudian begini, kita mau bisa apa? Ya sudahlah, memang itu sudah garis Allah, ya sudah. Kalau Bapak Ibu kita mau, ya sudah, kembali kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Apa yang bisa kita lakukan, tapi tidak boleh dengan keburukan. Nggak ada, kita nggak punya kemampuan. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita berputus asa. Kita masih yakin bahwa kalau ini keburukan didatangkan oleh Allah hari ini, yang kita baca, pasti Allah inginkan kebaikan untuk kita, asalkan kita mau membaca. Baca, ada apa? Terus kita baca. Paling tidak kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa tetap bergembira, tetap senang. Jangan sampai hidup kita sepaneng mikirin yang sesungguhnya kita nggak sanggup. Lalu kita nggak sempat bersyukur, kita nggak sempat gembira. Wah, bahaya nih, Pak, bisa stroke nanti. Stres awalnya, nanti stroke, habis itu stop, selesai. Ya sudah, kita lakukan apa yang kita bisa lakukan, tapi tetap tadi fal yafrahu, tetap bergembira, tetap berbahagia. Kenapa? Karunia Allah melampaui apa yang Bapak Ibu pikirkan, jauh. Oke, kita lanjutkan. Kemarin terakhir ternyata kita sudah membaca hadis yang ke-54 sih, bukan 50, 54. Ingat ya, masih tentang salat. Awalnya 52-nya tentang idza ataytumus salata fa'alaikum bis-sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Jika engkau mendatangi tempat salat, maka wajib atas kalian tenang. Enggak usah berburu-buru, enggak usah ketebak-ketebuk.
Kalau imam, kita engkau dapati imam sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan berdiri, ikut berdiri. Kalau sujud, langsung ikut sujud. Nanti kalau kurang, tambah satu. Kalau terlambat satu rakaat, tambah satu. Itu Nabi. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi jangan lari-lari ketika sholat zuhur, asar, ya sudah. Tapi bukan berarti santai tenang, bukan. Maksud saya bukan berarti leha-leha, tidak. Biasa berjalan sampai ke masjid, kita jumpai imam keadaan apa? Jangan sampai kita takbir sambil ngos-ngosan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan sampai begitu maksudnya. Sehingga kita menghadap Allah ternyata konsentrasinya berbeda. Kita disuruh apa? Fa'alaikum bisakinah. Kewajiban atas kamu tenang saja. Tenang. Ayo, sampai di mana? Nah, ini harus kita perhatikan, walaupun bukan berarti santai di sini, bukan berarti leha-leha. Biarin aja, nanti tunggu. Kalau sudah rakaat ketiga, rakaat keempat misalnya, ya nggak seperti itu. Ya, tapi bukan berarti, ya guys, bukan berarti santai leha-leha. Tapi Nabi suruh datang jalan biasa. Nanti engkau jumpai imam dalam kenapa? Ikuti. Jika terlambat satu rakaat, ya naik tambah 2, nggak apa-apa. Pahalanya tetap 27 derajat. Walaupun mungkin keutamanya berkurang sedikit karena ada makmum, ada 2, ada masbuk, ada muafik. Kalau masbuk itu yang terlambat, kalau muafik itu yang menjumpai takbir imam, takbiratul ihram imam, Allahu Akbar. Nah itu makmum, muafik, enggak terlambat jumlah rakaatnya. Itu keutamaannya tentu. Ya tentu Allah adil lah bagi mereka yang tidak pernah terlambat ketika salat berjamaah. Maka salafus saleh banyak kisah-kisah. Ada seorang saleh yang tidak pernah, Abu Sufyan Ats-Tsauri itu dalam riwayat tidak pernah ketinggalan takbirnya imam selama 40 tahun, Pak. Gimana ini? 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berarti beliau itu sebelum azan itu sudah di dalam masjid. Ditanya murid-muridnya, kolega bertanya, wahai guru, kenapa? Jawabannya itu sederhana dan masuk akal, Pak. Dia bilang apa? Saya malu kalau Allah memanggilku, aku belum ada di tempat. Coba. Saya malu kalau Allah panggilku, aku belum ada di tempat. Aku masih di mana-mana. Itu kelasnya wali, kelasnya Sufyan Ats-Tsauri, guru di antara guru Imam Syafi'i. Jadi dia ya 10 atau 15 atau setengah jam sebelum Allah panggil lewat muadzin itu, dia sudah ada. Saya malu kalau Allah memanggilku, aku belum ada di tempat. Aku ingin ketika Allah memanggil, aku sudah di situ. Nah, itu keren. 40 tahun. Kalau kayak gitu gimana malaikat ngadepin nanti ketika dikubur? Oh, ngeper, Pak. Malaikat mungkar dan nakir ngadepin orang-orang soleh kayak gitu. Oh, langsung udah nggak berani, udah selesai, aman. Itu bukan hanya 1-2 orang, banyak para salafus saleh. Ya, tentu ada keutamaan mereka yang nggak terlambat. Ya, tapi untuk pahala salat berjamaah tetap mendapatkan walaupun terlambat misalnya. Tapi bukan berarti saya nyuruh untuk Bapak Ibu terlambat, tidak. Tapi Nabi sudah menyampaikan, jika engkau mendatangi masjid, alaikum bisakinah, tenang dalam berjalan. Enggak usah gedebak-gedebuk, enggak usah lari-lari sampai lari-lari kemudian nempatin. Ini satu riwayat, karena riwayatnya pernah ada sahabat yang tidak ingin salatnya berjamaah itu terlambat, akhirnya apa? Lari-lari sehingga kalau Masjid At-Taqwa ini imamnya di sini ada 2 shop, dia langsung masuk di pintu itu langsung sholat di sana. Allahu Akbar. Karena kalau ke sini imamnya sudah ruku. Nah itu kalau ke sini imamnya ruku, maka ia tidak ingin ketinggalan ruku, langsung masuk di pintu itu langsung Allahu Akbar. Jadi berapa shop itu? Oh, Nabi, jangan begitu, enggak apa-apa. Tetap kamu masuk ke shop, maka di antara lurus rapat itu jangan terpisah.
Ini walaupun bolak-balik saya ingatkan, mungkin guru-guru yang lain juga ingatkan, masih juga Pak di kita ini, di masjid ini. Nanti coba zuhur lihat, tengah belentong di sana, belentong di sana. Coba perhatikan kan? Kenapa? Ya mungkin pas kayak gini nggak ngaji. Tapi nggak apa-apa, itulah PR kita. Zuhur, asar misalnya, masih sudah sampaikan makmum itu lurus imam. Jadi jangan mojok di sana. Ya kecuali kalau shot pertama insya Allah aman lah, pasti rapat insya Allah. Shot kedua untuk zuhur asar, yang ambil pertama kali lurus dengan imam tak di sini. Baru kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Ini enggak. Datang langsung di pojok. Jadi ada putus. Kata Nabi apa? Setan nanti. Bukan berarti setannya ikut sholat. Ini ngawur juga. Ada orang-orang kalau nggak rapat nanti diisi setan. Malah bilang, ya Alhamdulillah setan ikut sholat. Enggak begitu. Gitu. Jadi ini maksud itu mengganggu pikiran itu. Saya juga tuh. Saya nih Pak, kalau misalnya kenapa enggak ke sini? Berarti kan mengganggu ini. Kita sudah sholat di sini. Kenapa yang datang tuh kok milih ke sana gitu? Kan paling tidak, ya Allah, kenapa enggak? Kan itu kan berarti mengganggu. Itu yang dimaksud. Bukan berarti setannya ikut. Ini kan ngawur gitu. Enggak apa-apa lah. Kenapa? Setannya biar ikut sholat. Ngawur itu. Canda tapi enggak boleh begitulah. Jadi contoh masih banyak di masjid kita ini. Jadi mudah-mudahan yang hadir ini enggak janganlah. Tapi mungkin ya itu tadi, karena mungkin jamaah di luar yang belum tahu, ya kita seperti itu yang terjadi. Jadi PR kita itu untuk urusan sholat saja masih banyak Pak. Urusan sholat masih banyak. Termasuk, nah ini, termasuk ketika terlambat. Nah, kemarin tuh duhur asar-asarnya. Ada yang terlambat di samping saya di sub ini. Dia sudah imam, ya Pak Ali ini sudah itidal, sami Allahu liman hamidah. Dia baru datang. Dia datang, sudah mau ruku, imam mau sujud, tapi enggak tambah. Allahu sami Allahu liman hamidah. Berarti harusnya dia terlambat 1 rakaat. Ingat yang bolak-balik saya sampaikan. Keterlambatan ibu bapak dalam sholat terlambat 1 rakaat ketika bapak ibu dan saya menjumpai imam sudah iktidal. Kalau masih ruku masih bisa. Pak Tali misalnya masih ruku, kita masih menjumpai ruku, Allahu Akbar ruku, itu masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau sudah iktidal, ketinggalan rakaat itu, maka dia harus bangkit untuk lagi-lagi itu, lagi-lagi. Maksud saya begini Pak, bukan hanya tugas saya, tugas ustadz-ustadz enggak. Yang lainnya tolong juga kalau ada teman kita, karena ini teman kita sendiri, nggak enak juga kadang-kadang. Artinya, kalau tapi pas ngaji begini nggak ada, pas ngaji ini nggak ada. Gitu. Nah, ini penting sekali untuk apa? Menyempurnakan. Insya Allah kalau nggak tahu, ya mudah-mudahan Allah maafkan gitu. Kita prasangka baik kepada Allah terus. Tapi ilmu tetap harus dipelajari, harus dikasih tahu. Jadi sekali lagi, batas akhir kita untuk mendapatkan 1 rakaat itu, terakhir itu saat kita menjumpai imam masih dalam keadaan ruku. Itulah kisah ketika Sayyidina Ali agak terlambat. Terlambatnya bukan karena ia malas, bukan. Ia berjalan, di depannya ada orang Yahudi tua. Dalam Islam itu adabnya, ya kita keluar mau ke masjid itu adabnya nggak boleh mendahului. Itu akhlak. Ya kalau ada orang tua kita disuruh ngomong, kita suruh ini Pak ini. Iya orang Yahudi padahal. Dalam hati Sayyidina Ali, ya Allah gimana saya ini terlambat ikut salat bersama Rasulullah. Gimana? Ada kekhawatiran terlambat. Akhirnya apa? Allah menahan rukuk Nabi. Jibril ya dalam riwayat itu Allah menahan tentu lewat Jibril, ditahan. Jangan dulu iktidal, karena ada Ali dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain Sayyidina Abu Bakar. Jadi ada Ali atau Sayyidina Abu Bakar yang waktu itu karena urusan agama juga, bukan urusan pribadi, ia agak lambat. Nunggu orang tua Yahudi yang jalan ini, jalan pelan gitu.
sampai Allah kemudian menahan, Jibril menahan rukuk Nabi, sampai Sayyidina Ali atau Abu Bakar datang ke masjid, Allahu Akbar, rukuk, baru kemudian bangkit. Kenapa kemudian Nabi bukan Allahu Akbar tapi Sami'allahu liman hamidah? Liman bagi siapa? Ali atau Sayyidina Abu Bakar. Allah mendengar hatinya Sayyidina Ali, Allah mendengar hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Liman hamidah, bagi mereka yang memuji Allah. Dia dalam hati, ya Allah gimana? Saya terlambat, saya tidak ingin terlambat ya Allah. Itu kerennya. Jadi kenapa bacaan iktidal itu tidak sama, tidak takbir dalam riwayat seperti itu Bapak sekalian. Sekali lagi saya tegaskan untuk ibu, untuk bapak, untuk saya. Batas akhir keterlambatan kita adalah saat imam ruku. Ketika kita menjumpai imam ruku, kita dapat satu. Tapi kalau imam datang, kita datang, Allah mau takbir, imam sudah iktidal, berarti kita terlambat. Rakaat itu kita nggak dapat. Maka kemudian kita harus menambahkan. Jadi nggak usah khawatir dengan pahala. Insya Allah tetap mendapatkan pahala salat berjamaah. Jadi jangan sampai kita merusak, ya, jangan sampai kita yang sudah tahu terutama merusak diri, merusak untuk menganggap misalnya sudah iktidal kemudian kita nggak mau tambah, nanti kita rugi sendiri. Jangankan itu Bapak Ibu, kita menjumpai imam sudah duduk tahiyat akhir sekalipun, kita datang imam sudah terdekat dan kita ikut salat, dapat pahala berjamaah. Bahkan bagi Bapak Ibu yang setiap hari istiqamah salat berjamaah, istiqamah asalnya, ini kemuliaan yang Nabi berikan. Orang yang salatnya selalu berjamaah, terus biasa berjamaah, sampai datang ke masjid ternyata imam sudah selesai. Ya Allah, nengok-nengok, nunggu lama, nggak ada teman yang dia tetap mendapatkan kemuliaan salat berjamaah. Jadi maksud saya, jangan sampai kita merusak hanya karena nggak enak terlambat satu rakaat. Karena memang sudah terlambat ya sudah. Toh kita tidak akan dikurangi oleh Allah. Itulah rahmat Allah Bapak Ibu sekalian. Oke, ini hadis yang kemarin kita sudah bahas. Nah, kita akan lanjutkan sekarang hadis dari Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'uhu." Nah, ini ayat ini hadis yang mirip dengan yang kita bahas tadi. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, pasti ibtala, pasti diuji, Pak. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya sedang diuji, ujian itu biasanya yang enggak enak, namanya ujian. Yang enggak kita suka. Anak-anak kita yang paling menakutkan, yang paling enggak enak kan ujian. Mahasiswa kita yang paling enggak enak ya ujian. Pasti. Tapi harus ingat, hadis yang mulia seperti ini jumlahnya banyak sekali. Idza aradallahu khairan, jika Allah menghadapi engkau kebaikan, maka fayusibu, Allah akan memberikan musibah, Allah akan mengujimu. Di ini Allah dengan kata ibtala. Idza ahabballahu 'abdan, jika Allah hendak mencintai seorang hamba, maka ibtala, maka Allah akan uji. Untuk apa diuji itu? Liyasma'a tadarru'ahu, agar supaya yang diuji itu memperdengarkan apa? Doa-doanya. Allah ingin kadang-kadang menikmati doa orang yang sedang diuji. Biasanya kalau kita sedang susah, doanya kan panjang tuh Pak ya. Iya. Lagi susah itu doanya panjang gitu. Apa aja. Nah, Allah itu menikmati itu. Ingat dari sini. Allah itu menikmati keluh kesah. Maka tadi misalnya dalam doa yang sering itu, lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bait yang kedua, lakal hamdu, segala puji bagimu, wa ilaikal mustaka, kepadamu aku mengeluh, kepadamu aku mengadu. Jadi Allah itu menginginkan, Allah itu senang mendengarkan pengaduan.
liyasma'a, Allah ingin dengar, untuk mendengarkan keluh kesah. Jadi jika Allah hendak mencintai seorang hamba, diuji, udah. Tadi ujian itu biasanya kita yang nggak suka. Dengan cara itu biasanya hamba itu lalu minta agar supaya diperdengarkan. Lama kadang-kadang Pak, nggak cukup 1 hari, seminggu, 2 minggu, boleh jadi bertahun-tahun. Kenapa? Allah sedang menikmati keluh kesahnya, menikmati rintih-rintihan. Udahlah, sampai ada dialog langit Pak. Nah, saya ulangi, ada dialog langit. Ada malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, dia itu kan baik, sudah diuji kebaikan, sudah diuji, dia sudah doa, dia sudah tahajud, lama dia nggak tahajud, sekarang tahajudnya rajin gitu, ke masjid juga, pokoknya baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik. Kenapa engkau memberikan kesulitan, kesusahan kayak gitu? Lalu dibandingkan, kata malaikat, ini dialog itu dibandingkan dengan orang kafir. Sementara si fulan itu nggak pernah salat, ya Allah, salat nggak pernah, judes sama orang, sama yang lain juga nggak bagus, tapi engkau berikan itu, duitnya banyak, hidupnya senang, anak-anaknya sukses-sukses. Dialog langit. Apa jawaban Allah dalam riwayat itu? Dia bilang, tahu nggak kamu, ini hambaku yang aku uji dengan kesulitan ini, pernah nggak ia melakukan kesalahan? Kata malaikat, tentu saja pernah sebagai manusia. Nah itu, aku ingin membersihkan kesalahan dia. Aku ingin mensucikan dosa-dosanya. Dengan apa? Dengan kesulitan yang aku berikan, lalu ia mengadu kepadaku. Setiap doanya menghapus dosa-dosanya. Maka aku ingin ketika ia jadwalnya datang kepadaku, ia bersih. Aku panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, wahai jiwa yang tenang, karena sudah selesai. Begitu dalam dialog langit itu. Tahukah kamu, kata Allah kepada malaikat, apakah hambaku ini yang aku cintai dengan aku berikan ujian-ujian ini pernah melakukan kesalahan? Pernah. Itulah tujuannya, aku ingin bersihkan dia. Ketika ia sudah bersih, jadwal ia kembali kepadaku, tak pun lagi dihisab, udah selesai. Sedangkan mereka bagaimana ya Allah? Orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang maksiat, kenapa engkau berikan nikmat-nikmat? Dibilang, tahu nggak kamu, orang-orang kafir yang durhaka kepada kita, pernah nggak dia melakukan kebaikan? Pernah nggak dia melakukan kebaikan? Tentu pernah. Dia pernah bagi kepada anak yatim, kaum fakir miskin, bagi tetangganya, nolong orang, pernah. Aku ingin bayar dia. Aku ingin bayar dia di dunia ini. Kebaikan-kebaikannya aku bayar dia. Hingga kelak tiba waktunya kematian pada dia, nggak perlu lagi aku hitung, langsung lemparkan ke neraka. Jadi nggak usah heran. Maka kenapa para ulama mengatakan, ketika bapak ibu melihat ada orang-orang kafir, orang-orang maksiat secara ekonomi itu bagus, nggak usah ngiri. Di hadapan Allah, orang yang masih bersujud kepada Allah nanti lebih tinggi nilainya di hadapan Allah. Di hadapan Allah mereka cemen, mereka kecil, kalah dengan orang-orang yang bersujud. Maka kita perlu pede. Kita perlu pede, percaya diri, dan kita harus bersyukur. Terima kasih ya Allah, mereka memang kaya, mereka engkau berikan segala fasilitas, tapi mereka tidak punya yang aku punya. Apa? Sujud. Mereka enggak sujud kepadamu. Dan aku yakin kelak di hadapanmu, aku lebih mulia dibanding orang kafir, membandingnya dengan orang kafir, Pak. Itu pede kita, bukan kesombongan. Sekali lagi, bukan kesombongan. Maka kata para ulama, mereka yang bersujud kepada Allah di depan Allah nanti lebih tinggi, lebih mulia nilainya dibanding dengan orang yang dengan berkelimpahan harta kekayaan. Yang harus kita ngiri, yang harus kita iri apa? Sudah soleh, rajin ibadah, kaya, peduli kepada orang, alim pula. Dan kita boleh ngiri, kata Nabi. Kamu boleh ngiri kepada dua golongan. Satu orang kaya yang dermawan,
Orang alim yang dengan ilmu ia jalankan ilmunya dia bagi kepada orang lain. Ini boleh mirip. Nah itu Pak. Jadi sekali lagi hadis ini mematok kepada kita. Jika bapak ibu dan saya diuji, ibtala dengan hal yang gak enak, ingat hadis ini. Semoga ujian ini mematok diriku menjadi salah satu di antara orang yang akan dicintai oleh Allah. Mudah. Lalu kita lumer, nggak jadi marah, nggak jadi ngeluh. Ya Allah, maka ada ungkapan, kalaulah kesulitan hidupku ya Allah, problem rumah tangga, problem tetangga, problem anak, problem suami, problem istri, problem mertua, problem semua itu membuat engkau ridho kepadaku untuk surgamu, aku ridho dengan semua itu ya Allah. Nah, itu baru keren. Itu kan? Kalau semua itu membuat engkau mencintaiku ya Allah. Semua. Kalau semua problem yang engkau berikan dalam kehidupanku membuat engkau mencintaiku. Dan engkau ridho akan diriku dalam atas surgamu. Aku akan nikmati semua itu ya Allah. Nah, itu keren Pak. Begitu ulama mengajarkan. Kenapa? Tidak ada yang lebih mulia. Tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan ridho Allah. Ada. Yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Keridhaan Allah lah di atas segala-galanya. Maka ungkapan sufi apa? Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau cita-citaku ya Allah. Dan tak ada yang lebih tinggi yang aku ingin raih kecuali ridhamu. Yang lain kecil ya Allah, yang lain kecil. Ridhamu yang paling tinggi. Tak mengapa aku sulit, tak mengapa hidupku susah, jika engkau ridho akan diriku, maka segala kesulitan dan kesusahan itu tak ada nilainya, tak berarti dalam hidupku selama engkau ridho kepadaku. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi dikejar-kejar, dilempari kotoran saat ke Taif. Dilempari batu Nabi sampai kakinya luka berdarah. Dicaci maki, dibilang orang gila, dibilang pembohong, macam semua lontaran caci makian itu dialamatkan kepada manusia agung itu. Apa kata Nabi? Sama. Ya Allah, aku enggak peduli dengan diriku. Aku enggak peduli dengan apa yang mereka ucapkan kepada aku. Tak peduli akan diriku ya Allah. Bagaimana mereka menghujani batu-batuan, bagaimana mereka melempari kotoran kepadaku, selama engkau tidak meninggalkanku ya Allah. Nah, kita harus kayak gitu, ngikutin. Nabi aja diuji. Tak ada yang lebih ujian melebihi Rasulullah Pak. Nggak ada. Nabi orang yang paling berat ujiannya. Jadi kalau bapak, ibu dan saya diuji, ingat langsung aja ujian Nabi. Gak ada seujung kukunya dibanding dengan ujian kita. Nabi lebih berat ujiannya. Ingat ya bapak ibu, ini hadis kita jadikan patokan. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Jika Allah hendak mencintai seorang hamba, pasti diuji. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Agar supaya Allah ingin mendengarkan. Untuk mendengarkan keluh kesah tadi, doa-doa kita. Jadi ketika bapak ibu dan saya doa sambil nangis itu, Allah senang deh. Indah. Seperti pengamen yang suaranya merdu. Kalau bapak ibu ada pengamen di rumahnya, suaranya merdu, enak, cara mainkan musik enak, disuruh nyanyi, disuruh lama-lama atau langsung dikasih? Hah? Langsung aja sana pergi. Loh, kok enak juga ini suaranya. Ya sudah mas, tolong satu lagu lagi. Sudah satu lagu. Padahal dia kepinginnya, wah lama banget nih. Nggak. Padahal yang diinginkan sama dia apa? Segera ingin dikasih duit gitu kan. Tapi kita menikmati. Keinginan kita kan segera. Ya Allah tolong segera selesaikan dengan urusan saya Allah. Aku minta bantuan. Sementara Allah sedang menikmati doa-doa kita. Sementara Allah sedang menikmati kidung-kidung kita. Itu analogi sederhana yang mirip. Yang mudah-mudahan kita bisa mengembalikan. Ingat, jika Allah hendak mencintai seorang hamba,
pasti diuji. Ujian itu biasanya nggak enak. Ingat, jadi ketika sedang kesulitan langsung kontak. Engkau uji saya ya Allah, kuatkan ya Allah. Minta kepada Allah, kuatkan menghadapi ujian ya Allah. Jika ini baik untukku, aku ridho ya Allah. Jika memang kesulitan itu baik untukku, aku ridho ya Allah untuk menghadapinya. Dan tolong bimbing hatiku untuk ridho. Tolong bimbing hatiku untuk siap untuk menghadapi ujian itu. Boleh enggak? Imam sudah selesai. Dia masbuk. Lalu dia berdiri lagi kan? Otomatis dia menambah rakaat yang kurang. Rakaat yang kurang. Ada jamaah masuk Masjid At-Taqwa ini, dimasukin orang. Dia sedang salat. Boleh enggak bermakmum dengan orang yang salat? Ya boleh, enggak ada masalah. Yang tidak boleh itu dia imam masih belum selesai. Dia salat masbuk kemudian dia bermakmum dengan orang ini, padahal ini bermakmum dengan, nah itu yang nggak boleh. Kita tetap harus bermakmum kepada imam di sini. Tapi kalau imam sudah selesai, makmum yang masbuk tadi masih kurang, ketinggalan 2 rakaat misalnya, dia berdiri. Lalu ada orang datang belakangan, biasanya memberikan isyarat pegang ini misalnya, atau tidak, langsung maju samping kanan kalau laki-laki. Langsung ini langsung maju. Allahu Akbar. Berarti memberikan isyarat. Tapi kalau nggak biasa seperti itu, takutnya dia nggak biasa. Bagus, ya udah pegang aja. Jangan dipukul ya. Kan jangan sakit, kaget nanti. Ada yang kayak gitu, Pak. Kaget karena terlalu kencang megangnya. Pegang pelan-pelan. Allahu Akbar. Maksudnya makmum. Boleh. Ya, nggak ada masalah. Yang tadinya dia menjadi makmum kemudian menjadi imam. Merubah niat imam, jadi dia harus merubah niat dari menjadi makmum kemudian dia menjadi imam. Boleh. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh itu paralel gitu, dia masih bermakmum kali ini kemudian dia bermakmum kepada dia. Nah sekali lagi saya tambahkan lagi, kalau sudah selesai sama-sama makmum, sama-sama masbuk, ketinggalan, nggak usah lagi mundur. Misalnya nih, saya 1, 2 sama-sama masbuk ini, kemudian kurang 2 rakaat, sama kurang 2 rakaat. Nggak usah lagi salat berjamaah antara mereka. Ngapain? Kan sama-sama sudah tetap mendapatkan pahala berjamaah gitu. Jadi nggak usah berjamaah di ini. Tapi kalau ada orang yang datang, kalau ada orang-orang yang datang kemudian, bukan berarti nggak boleh ya, tapi nggak akan ada fadilah karena kita sudah mendapatkan fadilah salat berjamaah. Tapi tadi kalau pertanyaan Pak Mukhlis tadi, ada orang datang kemudian minta menjadi makmum, boleh sah merubah niat jadi makmum menjadi imam. Gak apa-apa. Kasihan malah jangankan itu Pak Mukhlis. Pak Mukhlis sudah selesai salat. Sudah selesai salat. Ada orang datang belum salat berjamaah. Lalu Pak Mukhlis nawarkan diri. Pak, mau sholat berjamaah, ayo saya temenin. Itu keren. Ayo saya temenin. Jadi sholatnya wajib. Ketika yang kedua, misalnya sholat zuhur, ada orang datang, nyari-nyari, temen nggak ada. Kemudian Pak Mukhlis membantu. Saya bantu Pak, ayo sholat berjamaah. Boleh, dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi. Mu'ad bin Jabal, itu selalu begitu, sholat bersama Rasulullah. Nanti setelah itu setelah selesai dia segera pulang. Kenapa? Di kaumnya menunggu dia untuk jadi imam. Ketahui sama Nabi, keren, gak apa-apa. Salat kamu yang bersamaku, bersama Rasulullah, wajib dapat pahala wajib. Ketika engkau salat mengimami kaummu, maka untukmu sunnah, bagi kaumnya wajib. Jadi indah sekali. Jadi tolong menolong pun dalam salat seperti itu. Nah apalagi dia belakangan kemudian masih berdiri menolong dia, oh sangat boleh. Begitu untuk jadi imam. Jadi sekali lagi, yang tidak boleh tadi, masih ada imam kita bermakmum sama dia, nggak boleh. Harus bermakmum dengan yang repot. Maaf sekali, karena ada juga orang yang nggak tahu, nggak mau dengan imam itu. Misalnya dia tahu imamnya jelek misalnya, bukan hanya bacaan, tapi perilakunya. Saya tahu ini ahli maksiat misalnya, nggak mau dia bermakmum sama imam itu.
Nah kemudian ini paksa, saya maunya sama ini adalah, ya nggak boleh ya kayak gitu. Kecuali dia selesai berhenti, imam sudah selesai sholat, kemudian dia nunggu orang yang masbuk, nunggu orang yang mau sholat belakangan lalu jadi masuk ke masjid, ya imamnya, saya nggak mau lah berumur sama dia, ya silakan, ya nggak ada masalah, tapi harus memprotek hatinya. Jangan sampai kita dikuasai oleh satu kesombongan, merasa lebih soleh daripada imam. Jangan sampai. Tapi kalau semata-mata misalnya menjaga diri agar supaya lebih baik, saya nggak mau, walaupun tidak perlu ngomong sama siapapun, dia menunggu orang untuk salat berjamaah, lalu memilih memisahkan diri jamaah, boleh. Bahkan ketika sedang salat pun ia bisa munfarid. Dalam fikih dijelaskan bagaimana ketika ia menjumpai imam yang enggak bagus, kemudian dia niat salat sendiri, munfarokoh, tapi gerakannya tetap ikut imam agar sebenarnya tidak menjadi fitnah, boleh. Jelas dalam hadis itu ada dua pilihan. Ketika engkau menjumpai imam yang tidak bagus, mungkin dua tidak bagus itu, akhlaknya enggak bagus, menganggap bahwa bapak atau ibu tidak menganggap bahwa dia nggak pantas jadi imam salat. Yang kedua, bacaannya nggak bagus. Maka pilihannya dua. Satu, munfarokoh. Yang kedua, sabar, tetap mengikuti dengan kesabaran, walaupun kadang-kadang agak sakit hatinya. Nah itu, tinggal pilih yang mana. Mau munfarokoh? Ya sudah, silakan munfarokoh, memisahkan dari imam. Gerakan tetap ikut agar supaya nggak jadi fitnah. Itu Pak Mukhlis. Bisa nggak kita bergumul dengan musibah? Kelas kita belum, Pak. Kelas kita itu berarti termasuk saya. Kelas kita itu ketika musibah belum ketawa-ketawa, alhamdulillah saya kena musibah, belum. Ada yang gitu? Ada yang sudah kelas itu? Gimana kabar? Alhamdulillah saya kena musibah, senang gitu. Kita belum. Mungkin kalau ada yang begitu malah aneh, agak sombong kesannya. Ya mungkin. Tapi kalau kita bisa gembira, bisa. Ada orang-orang saleh justru kalau senang itu dia bingung. Banyak riwayat-riwayat itu. Orang-orang saleh kalau hidupnya landai terus enak, terus ini ada apa ini? Kenapa kok 1 bulan itu enak terus? Jangan-jangan ada perangkap yang saya lupa gitu. Jangan-jangan begitu. Jadi ada orang yang bisa menikmati, Mas Supri dan Bapak Ibu sekalian, menikmati musibah. Tadi rahasianya, kalaulah musibah itu membuat engkau ridho, ya Allah, aku ridho. Nah, keren. Kalau Mas Supri dan kita bisa membalik bahwa musibah ini adalah cara Allah untuk menaikkan derajatku, enak nggak dinaikkan derajat? Senang nggak kita dinaikkan derajat kita? Jawabannya pasti senang. Tapi diuji dulu. Maka orang saleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, mereka ada makom itu, makom dia senang sekali. Imam Syafi'i, Pak, kurang lebih ada 3 tahun dia ambeien kalau sekarang, sampai berdarah, duduk kayak gini, nulis kitab itu, sampai berdarah itu. Kita ambeien berapa? 1-2 minggu udah kelapakan kan? Beliau 3 tahun, Pak. Dan dia menikmati. Tidak ada dalam riwayat itu Imam Syafi'i kemudian berkeluh kesah sampai ditulis gitu. Tidak. Tapi kita semua bisa baca bagaimana Imam Syafi'i. Jadi ada orang-orang sudah sampai makom menikmati musibah, Mas. Kenapa? Tadi menganggap bahwa kalaulah musibah itu membuat engkau ridho, kalaulah musibah itu membuat engkau tidak mengangkat derajatku di sisimu, ya Allah, maka aku ridho. Penyakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, persoalan anak dengan mertua, dengan tetangga, banyak problem-problem kita. Lalu kita terima, ya Allah, jika ini memang membuat engkau mencintaiku, jika ini membuat engkau akan naikkan derajatku, maka berikan kemampuan kepadaku untuk ridho, bimbing aku untuk ikhlas, dan aku ridho seperti nabimu, nabi tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi ada, Mas, bisa. Dengan catatan tadi, tahu ilmunya bahwa musibah itu
bentuk cinta Allah kepada kita. Seperti orang sedang kasmaran, Mas Supri dan Bapak sekalian. Seperti orang sedang bercinta kasmaran, kadang-kadang cubit-cubitan juga kan. Kalau seorang laki-laki dicubit sama perempuan yang cantik, syaratnya cantik Pak. Kalau nggak cantik nggak. Syaratnya cantik. Ya, kalau dicubit sama perempuan yang cantik sekali, dicubitin, kira-kira senang nggak? Jawab, jujur. Syaratnya cantik. Dicubit dan cubitan cinta, sakit memang sampai biru. Tapi bilang tetap berkesan. Coba kira-kira kayak gitu. Allah mencubit agak sakit, tapi yang mencubit sang pencinta, zat pemilik cinta. Perempuan yang cantik saja kita dicubit senang kok. Lagi-lagi tetap syaratnya harus perempuan cantik. Kalau enggak masuk. Syaratnya perempuan cantik nyubit kita, senang, mungkin balik lagi, tolong cubit lagi. Kira-kira filosofinya gitu Pak Silvi. Jadi insya Allah bisa. Bagi orang-orang sudah makom tertentu, musibah itu bisa menjadi cinta. Artinya tidak lagi menjadi alat untuk berkeluh kesah, bahkan malah bersyukur. Demikian, semoga Allah berkahi kita semuanya. Kita bisa menikmati musibah dengan cinta. Saya ulangi, kita bisa menikmati musibah dengan cinta. Ingat hadis ini, jika Allah hendak mencintai hambanya, maka pasti Allah akan menguji. Mudah. Jadi kalau kita sedang sulit, langsung ingat, ini bentuk cinta Allah kepadaku, selesai. Dan aku terima ya Allah. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.